Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku yang dirahmati Allah. Jumpa lagi di rubrik kisah Rasulullah yang kali ini akan disampaikan bagian ke-15. Ini dia kisahnya. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian ke-15. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib wafat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahandanya semasa ia dalam kandungan. Kini ia melihat sendiri di hadapannya ibunya pergi untuk tidak kembali lagi sebagaimana ayahnya dulu. Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup yang berat sebagai seorang yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang mendalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad makin agak ringan apabila kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinangan air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu. Alam yajidika yatimang fa'ala. Alam yajidika yatimang fa'ala. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Surat Ad-Duka 93 ayat 6. Wa wajadaka dholan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surat Ad-Duka 93 ayat 7. Keluarga Umayyah. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat dari keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian keluarga Umayyah tampil ke depan sambil mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka idam-idamkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diasuh Abu Thalib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak gigir. Ia juga tidak menunjuk Haris putranya yang tertua, karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Thalib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat.
di kalangan Quraisy. Abu Thalib yang amat menyayangi kemenakannya itu, budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, sangat menyenangkan Abu Thalib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah tanpa ragu Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Thalib, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosanya. Ia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya, seperti dilakukannya ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Ia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi gembur. Demikian tadi kisah Rasulullah bagian ke-15. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.